Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, terambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara bergantian. Saya mulai ayatnya yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemudian dia orang fasik, mereka seperti sesaran yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bersama-sama. Sebab Tuhan mengabarkan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Tema kebaktian kita pada minggu ini adalah kebahagiaan orang benar. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Kebahagiaan orang benar. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, orang baik-baik, bahkan orang nakal dan orang jahat, menginginkan yang namanya kebahagiaan. Jadi siapapun pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini tentu saja cara mendapatkannya itu berbeda-beda. Standar orang akan kebahagiaan juga berbeda-beda. Bagi anak-anak dibelikan permen itu sudah bahagia. Diajak jalan-jalan itu sudah bahagia. Orang dewasa berbeda lagi, jauh lebih complicated. Lebih ribet kebahagiaan orang dewasa. Ada yang merasa baru bahagia kalau dia dapat mobil yang bagus. Punya mobil satu, lihat mobil temannya lebih bagus, kebahagiaannya luntur. Ia merasa perlu lagi mendapatkan mobil yang lebih bagus supaya kebahagiaannya bertambah lagi. Sudah punya pasangan, masih juga selingkuh. Kenapa? Karena pertama ketika punya pasangan satu orang dia bahagia, lihat yang lain lebih cantik, tertarik lagi, kebahagiaannya berkurang, merasa aduh kurang nih, saya harus menambah lagi, jadi selingkuh. Ini kenikmatan duniawi. Kebahagiaan dalam bahasa Ibrani itu simcha, yang artinya ada perasaan tentram, perasaan damai dan diberkati, sukacita yang mendalam, lebih dari sekedar happy. Ini kalau bahasa Indonesia sama saja, bahagia. Bahasa Inggris dibedakan, joy dan happy. Joy itu adalah sukacita atau kebahagiaan yang lebih mendalam, lahir dari dalam. Ada perasaan damai, tentram, sukacita, dan ada rasa bersyukur karena merasa diberkati. Joy ini tidak bergantung dari luar. Dia bisa saja tidak memiliki harta, tetapi yang merasa damai. Hidupnya tentram, tidak punya musuh. Hidupnya damai, dia dengan makan seadanya saja sudah merasa damai. Itu namanya joy, bahagia. Ini joy ini biasanya berhubungan dengan perasaan syukur terhadap Tuhan. Bahagia ini kalau bahasa Inggrisnya happy atau happiness, itu sesuatu yang dari luar. Seperti anak-anak tadi diberi permen, dia bahagia. Orang dewasa dapat mobil, bisa beli rumah, itu happy. Atau mahasiswa ketika mendengar nilainya bagus, itu happy, sesuatu yang dari luar. Diberitahukan bahwa sebentar lagi
sudah cemburu lagi. Beda dengan Joy. Joy itu selalu terpancar dari dalam dirinya rasa tentram dan damai. Ia tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Ia tidak terpengaruh oleh keadaan. Maka kalau kita melihat orang yang hidupnya bahagia terus, ya meskipun dia nggak punya banyak harta, hidupnya sederhana, tapi bawaannya senang, damai, sukacita, menebarkan senyum, menebarkan aura positif. Ini tanda-tanda bahwa orang ini joy, happy yang lebih dalam. Ada sukacita yang lebih dalam di dalam dirinya. Orang jahat itu juga menginginkan kebahagiaan dengan cara yang melakukan kejahatan. Dan mereka berpikir itu adalah kebahagiaan bagi mereka. Walaupun ujungnya nanti adalah maut dan kebinasaan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan orang benar. Kita tadi sudah tahu apa itu bahagia. Itu adalah perasaan damai, tentram yang datangnya dari dalam. Sekarang apa itu benar? Bukankah firman Tuhan juga berkata tidak ada seorang pun yang benar? Lalu mengapa dikatakan bahwa ada orang benar? Benar itu dalam pengertian berjalan sebagaimana seharusnya, bukan tanpa noda, bukan tanpa dosa sedikit pun. Orang benar itu artinya ia berpikir, berperilaku, bertutur kata sebagaimana seharusnya. Standar benar tentu standar manusia berbeda-beda. Benar menurut orang penuh psikologi belum tentu benar menurut orang penuh dalam. Benar menurut anak-anak SDP belum tentu benar menurut anak-anak SMA. Tapi benar dalam firman Tuhan tentu standarnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Taurat pula standarnya jelas. Jadi bukan benar menurut saya, bukan benar menurut Bapak Ibu, tetapi benar menurut firman Tuhan. Berjalan, berperilaku, bertingkah laku sebagaimana Tuhan menghendakinya, itu berarti orang itu benar. Jadi kebahagiaan orang benar ini apa? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencatat beberapa hal dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini. Pertama-tama adalah bahwa kebahagiaan orang benar itu kita bisa lihat di dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari ayat ini kita temukan bahwa kebahagiaan orang benar itu yang pertama, mereka yang mampu mengolah pikiran, perasaan, dan perilaku mereka untuk dapat menolak nasihat dan ajakan orang jahat untuk berbuat dosa. Jadi ketika kita mampu menolak nasihat, ajakan orang fasik, ini memakai kata orang fasik, ini sama dengan orang jahat, orang bebal, orang yang keinginannya selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mampu menolak ikut-ikutan dalam berbuat jahat, itu sudah sesungguhnya sebuah kebahagiaan. Dan ketika engkau mampu menolak ajakan-ajakan yang tidak benar itu, engkau sesungguhnya sudah masuk dalam kategori orang benar. Ketika teman-teman sekolahmu mengajak bolos, mengajak contekan, dan engkau berani menolak, itu berarti engkau sudah berada satu titik mendapatkan kebahagiaan sebagai orang benar. Para pekerja, meskipun teman-temannya begini, ayolah kita korupsi, tapi ada satu orang yang berani menolak. No, meskipun semua orang beramai-ramai melakukan makar misalnya terhadap laporan SPJ, melakukan korupsi berjamaah, tapi satu orang berani berkata no, tidak, engkau sudah berada pada satu titik, yaitu titik mendapatkan kebahagiaan sebagai orang benar. Orang benar ini adalah mereka yang berani menolak ajakan kefasikan, ajakan kejahatan, dan mereka disebut berbahagia. Yang kedua, kebahagiaan orang benar
sama dengan firman Tuhan. Kalau orang berdosa sukanya mencemooh, orang benar sukanya memberi pujian dan dukungan. Bukan mencemooh, bukan mencela. Makanya tadi dikatakan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau selama ini ada di antara kita yang suka mencemooh, mencela orang lain, mulai hari ini berhentilah dan jangan duduk bersama mereka. Kalau mereka berkumpul bersama-sama sekedar membicarakan kelemahan orang, lalu mencemoohnya, berhentilah mulai dari sekarang. Karena orang yang memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan itu hidupnya tidak suka mencemooh dan mencela orang lain. Kebahagiaan orang benar adalah mereka yang menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya firman Tuhan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa orang ini suka dengan firman Tuhan? Mari kita cek diri kita satu-satu. Dalam minggu yang sudah kita lewati, berapa kali kita membaca firman Tuhan? Berapa kali kita merenungkan firman Tuhan? Satu kali? Ini dalam tempos minggu ya, apakah kita sudah membacanya satu kali dalam minggu ini? Kecuali hari ini ya, tadi kan kita baca bersama-sama. 2 kali, 3 kali, atau malah tidak sama sekali. 1 kali, ketika 1 kali untuk membaca firman Tuhan dalam minggu ini, itu berarti engkau masih ingat Tuhan, tapi belum cukup untuk menyukai firman Tuhan. Jika engkau membacanya 2 kali, berarti engkau cukup sadar bahwa hidupmu sangat bergantung pada Tuhan, sehingga engkau perlu membaca firman Tuhan di dalam hidupmu. Tapi belum sampai pada level menyukai. Ketika engkau membacanya 3 kali, itu sudah berarti engkau sudah jauh lebih baik selalu mengingat Tuhan dan selalu mengingat firman Tuhan. Ketika engkau membacanya setiap hari, siang dan malam, itu baru masuk dalam kategori engkau sungguh-sungguh menyukai firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kalau selama ini kita malas-malasan baca firman Tuhan, lebih sering baca berita media sosial, mari kita bertobat bersama-sama. Mulai sekarang, ya mari kita baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Mari kita cek diri kita ketika dalam ibadah, lalu masuk khotbah. Apakah hati kita kemudian bersukacita terus? Aduh, udah mau khotbah ya, udah saya keluar dulu. Di pertemuan-pertemuan PA misalnya, atau di ibadah-ibadah syukuran, di pernikahan, ada di awal katanya ibadah syukuran, judul undangannya juga syukuran. Lalu ketika khotbah orang kemudian bersusuk, aduh khotbahnya kalau bisa sebentar saja. Malas mendengar firman Tuhan karena fokusnya sudah pada pestanya. Padahal judul undangannya adalah ibadah syukuran. Syukuran pernikahan misalnya, syukuran ulang tahun, tapi hatinya sudah pada kue ulang tahun, pada pestanya, pada makan-makannya, bukan pada syukurannya yang berisi dengan pemberitaan firman Tuhan. Ketika mendengar ada firman Tuhan diberitakan, apakah kita kemudian berpikir bahwa hari ini saya mau memfokuskan diri, mau mendengar firman Tuhan, atau pikiran kita lari kemana-mana, bahkan kita membuka handphone kita, lalu membuka media sosial. Mari kita cek diri kita satu persatu masing-masing. Orang yang kesukaannya firman Tuhan berarti orang yang merasa senang, bahagia, sukacita ketika ia tahu bahwa akan ada pemberitaan firman Tuhan, maka yang lain-lain ia singkirkan. Oke, sekarang waktunya saya mendengar firman Tuhan. Bukan 24 jam, mungkin hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit, bahkan 1 jam sekalipun. Oke, sekarang saya mau merenungkan firman Tuhan. Orang benar, kebahagiaannya adalah ketika ia mau menyukai firman Tuhan dan mengkhususkan waktunya untuk merenungkannya di dalam hidup. Bahkan di sini disebut siang dan malam. Mungkin kita ini tidak lulus.
kita ini mungkin tidak lulus kalau bilang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tetapi mulai sekarang, mari kita ingat-ingat, sudahkah kita ini merenungkan firman Tuhan siang dan malam di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah studi kita, di tengah-tengah kesibukan kita mengurus berbagai keperluan rumah tangga kita, atau kita hanya sibuk dengan kesibukan kita dan melupakan firman Tuhan. Pengaruh positifnya adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan, diteguhkan untuk selalu menolak yang jahat. Kita tidak akan lagi terganggu, kita tidak akan lagi tergoda. Meskipun ada godaan-godaan, ajakan-ajakan fasik, tetapi karena kita selalu merenungkan firman, kita ingat, oh tidak, saya sudah tahu bahwa itu tidak baik. Saya sudah tahu bahwa meskipun itu nanti menyenangkan, menikmati atau nikmat, tapi itu sifatnya sesaat. Bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan joy yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu hanya sesaat yang menuju kepada kebinasaan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan orang benar yang bukan hanya berhenti pada level menyukai firman Tuhan, bukan hanya berhenti pada merenungkannya siang malam, tetapi ia menaikkan levelnya pada level memberi buah pada renungannya akan firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama berani menolak yang jahat, itu sudah bagus, sudah bahagia, sudah benar. Yang kedua, naik levelnya dengan menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Tapi tidak berhenti di situ. Yang ketiga adalah engkau harus menaikkan levelmu lagi dengan memberi buah pada kesukaanmu akan Taurat Tuhan, pada kesukaanmu akan firman Tuhan, dan pada renunganmu akan firman Tuhan. Memberi buah. Kalau merenungkan, menyukai firman Tuhan itu levelnya masih dalam tataran dirimu. Engkau yang berbahagia. Itu sudah bagus banget. Tetapi yang dikehendaki oleh firman Tuhan, ini kita bisa lihat di dalam ayat 3 tadi. Ditampilkan ayatnya. Kita baca bersama. Ini kebahagiaan orang benar. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya. Buah, ada buahnya. Bukan sekadar dia tumbuh subur, daunnya rindang, hijau, luar biasa. Tetapi yang diinginkan adalah pohon itu berbuah. Kita, orang-orang percaya, memang diinginkan supaya kita berani menolak yang jahat. Kita juga diinginkan, diminta untuk menyukai firman Tuhan. Duduk diam, tenang, fokus mendengar khotbah. Tetapi bukan hanya di situ. Engkau harus juga berbuah di dalam hidupmu, di dalam kehidupanmu, siang dan malam. Memberi buah. Apa buah? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, referensi buah ini kalau kita lihat di dalam Mazmur 112 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan tentang bahagianya orang benar. Ada banyak di sana diuraikan soal buah, termasuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun. Itu buah juga. Dan di ayat 9 dikatakan bahwa buah orang benar, bahagianya orang benar itu adalah ketika mereka berani dan mau menyediakan diri untuk membagi-bagikan apa yang mereka punya. Bukan membagi-bagikan kelebihan mereka, tetapi membagi-bagikan apa yang mereka punya. Ini bahagia orang benar, dan ini buah. Berani, ada kesediaan diri untuk membagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Di dalam ayat
ayat 9 saya baca kepada kita. Mazmur 112. Itu judulnya adalah Bahagia Orang Benar. Ayat 9 berkata, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang benar yang sudah menyukai firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, ia kemudian memberikan uang dengan membagi-bagikan apa yang ia punya kepada orang-orang miskin. Ini memang perintah, dan ini kebahagiaan. Ada orang berpikir bahwa wujud kebahagiaan adalah berbagi. Tetapi sesungguhnya bukan itu. Bukan karena engkau berbahagia maka engkau berbagi, bukan itu. Tetapi engkau berbagi maka engkau berbahagia. Beda ya? Beda. Kenapa? Kalau kita berkata saya bahagia lalu saya berbagi, ketika engkau tidak berbahagia maka engkau tidak berbagi. Tetapi dibalik, berbahagia maka kebahagiaanmu akan datang dengan sendiri. Orang memberi itu berbahagia sekali, senang sekali ketika kita melihat orang yang menerima itu. Wah, sukacita menerima itu kebahagiaan. Dan itu kebahagiaan orang benar yang tidak akan bisa hilang bertambah. Mungkin orang yang menerima bahagia sesaat, ketika mendapat hadiah pemberian itu bahagianya saat itu. Besok datang lagi kemalangan, datang lagi kesedihannya, bahagianya hilang. Tapi kita yang memberi, joy itu akan bertahan di dalam diri kita. Sungguh aku merasakan diberkati Tuhan. Ketika aku memberi, aku merasa aku diberkati. Aku merasa damai sejahtera. Aku merasa hidupku tentram. Dan ini ada rasa syukur di dalam diri. Orang pelit biasanya hidupnya juga tidak bahagia. Jadi tingkatkan. Kalau selama ini kita mencoba menikmati semua berkat-berkat Tuhan itu hanya untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri, mulailah berbagi. Karena firman Tuhan pagi ini juga berkata bahwa kebahagiaan orang benar itu adalah ketika mereka berbuah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya dan yang daunnya tidak layu. Daun ini ibarat semangat, motivasi, keteguhan imannya, keteguhan hatinya untuk terus berbuat baik. Itu tidak akan layu oleh keadaan. Datang musim panas, dia tetap tumbuh subur. Datang musim dingin, dia tetap tumbuh subur. Musim hujan, dia tetap tumbuh subur. Daunnya tetap mekar, daunnya tetap menghijau. Ia tidak akan layu oleh berbagai pergantian musim. Hendaknya semangat kita, keteguhan hati kita untuk berbuah sebagai orang benar, sebagai orang yang sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Keteguhan hati kita untuk memberi buah ini tidak lagi dipengaruhi oleh berbagai situasi yang mendera hidup kita. Musim hujan yang ibaratnya tua lagi happy-happynya, lagi banyak berkatnya. Musim kemarau yang lagi ibaratnya kering, tetaplah berbagi. Dalam saat engkau berkelimpahan atau engkau berkekurangan, berbagi. Bukan soal uangnya, tapi soal hatimu yang memang mau memberi buah pada imanmu, memberi buah pada kesukaanmu akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan, dan hasil dari renunganmu siang dan malam itu berarti engkau memberi buah. Mudah-mudahan kita ini adalah termasuk orang-orang yang bersedia memberi buah. Amin. Yang keempat, kebahagiaan orang benar adalah kebahagiaannya tetap untuk selama-lamanya. Bahkan kebahagiaannya itu bukan hanya berarti pada dirinya, tetapi akan dinikmati oleh anak cucunya. Ini soal dampak. Jadi joy, rasa damai sejahtera, tentram orang benar itu, kebahagiaan orang benar bukan hanya dia
yang menikmati, tetapi anak cucunya juga akan menikmati damai sejahtera itu, akan menikmati ketentraman itu, akan menikmati rasa syukur dan berkat-berkat Tuhan. Bahagia orang benar itu tetap utuh selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kalau orang selain bicara soal tanduk ini, bukan hanya soal kehormatan, tetapi juga soal keturunan. Jadi itu yang menerima dampak kebahagiaan itu bukan hanya diri kita. Ketika kita mau berlaku benar, memberi buah pada iman kita, pada kesukaan kita akan benar, bukan hanya kita yang berbahagia, tetapi anak dan cucu kita akan berbahagia. Di dalam Mazmur 112 dikatakan bahwa anak cucunya akan perkasa di bumi dan namanya akan dikenal sepanjang masa. Orang benar itu memang akan dikenal. Kalau orang fasik terkenalnya sebentar, dan kalaupun dikenal akan kejahatannya, orang benar akan dikenal karena kebaikan. Beberapa hari lalu Dirgahayu Sinaga meninggal karena COVID. Mungkin sebagian yang aktif di media sosial pasti tahu. Saya pribadi tidak mengenalnya secara pribadi, saya hanya mengenalnya dari postingan-postingannya, aktivitasnya, bagaimana dia membagi-bagikan. Ketika di awal pandemi itu membagi-bagikan beras kepada orang-orang miskin, menggalang dana membagi-bagikan masker. Ketika dia meninggal, saya tidak kenal secara pribadi, tapi air mata saya menetes. Saya melihat di postingan banyak orang kemudian menangis. Apakah dia tidak punya dosa? Ada, modalnya ya ada. Tapi dia berlaku benar pada saat itu. Dia mau berbagi, memberi buah pada yang memiliki. Orang benar itu akan dikenal. Dan kepergiannya memberikan sisa-sisa semangat bagi teman-teman seperjuangannya. Bahwa perjuangan penuh cinta, yaitu postingannya itu selalu diakhiri dalam perjuangan penuh cinta. Cinta akan kedamaian, cinta akan kebenaran, cinta akan keadilan, cinta untuk beribadah. Ini dikenal dan saya termasuk mengaguminya. Mengagumi dalam pengertian saya tahu bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan benar. Terlepas dari apakah dia juga punya noda, punya dosa itu urusan, tapi dia berlaku benar. Sebagaimana seharusnya orang beriman. Kebetulan dia juga orang Kristen. Teman-temannya yang aktivis banyak yang beragama berbeda. Buat saya tidak persoalan. Tetapi berlaku benar, memberi buah pada iman itu jauh lebih mulia. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang kelima, kebahagiaan orang benar bukan hanya kebahagiaan di dunia, bukan hanya kebahagiaan bagi anak cucunya, tetapi kebahagiaannya adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi dampaknya luar biasa ternyata. Damai sejahtera, rasa tentram yang didapatkan orang benar itu bukan hanya di dunia, bukan hanya pada level hidupnya, bukan juga hanya pada level tataran anak cucunya, tetapi di dalam kehidupannya selamanya. Baik kehidupan hidupnya dan juga kehidupan di akhirat. Itu yang ada di dalam ayatnya yang ke-6. Ayat 6 ditampilkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kebahagiaan mungkin lebih tepatnya kenikmatan orang-orang fasik yang berbuat jahat dalam kesalahan dan dosa mereka, meskipun mereka merasa berbahagia melakukan kejahatan, ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi orang benar yang menolak kejahatan, menyukai firman Tuhan, memberi buah, ujungnya adalah kehidupan yang kekal. Amsal 13 ayat 21 tadi sudah dibaca. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Kebahagiaan di sini bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi terlebih kebahagiaan di akhirat. Ketika kita bersama dengan Allah Bapa di surga, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu mahkota kemuliaan yang dianugerahkan bagi orang-orang yang benar, taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus
memberkati kita, dan Roh Kudus terus memampukan kita untuk berlaku benar di sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.